Kasih di dalam Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa nas pembimbing sebagaimana firman Tuhan yang membimbing kebaktian ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Jemaat umat Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita dengan hati yang sungguh menyesal dan malu. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami sudah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia, baik dalam hidup keseharian dan juga sebagai keluarga. Kami seringkali tidak mampu melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, keluarga, dan gereja, seturut dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Topanglah kami di dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus bersekutu, melayani,
dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran akan segala dosa dan kesalahan kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkan kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Diundang bangkit berdiri. Kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan sungguh-sungguh melakukan pertobatan. Maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam Roma 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Tempat terpaut jangkarku
pemberitaan firman Tuhan. Persembahan pujian akan dibawakan oleh keluarga Ibu Trisha. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai
bagaikan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus merompah hidupku. Yesus merompah hidupku. Terima kasih kepada keluarga Ibu Trise yang sudah membawakan suatu pujian, kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-18, dilanjutkan ke Kolose 4 ayat yang pertama. Kolose 3 ayat yang ke-18 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-25 sampai dengan Kolose 4 ayat yang pertama. Jika sudah mendapatkannya, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di sorga. Kembali kami umat-Mu datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur. Kami bersyukur oleh karena kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu, Engkau juga yang telah menghadirkan jemaat-Mu di rumah-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ini ya Bapa, agar senantiasa kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Dan kiranya firman-Mu jugalah yang menjadi terang dan pelita bagi kami menapaki hari-hari dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga yang memakai dan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-18 dilanjutkan ke Kolose 4 ayat yang pertama. Kolose 3 ayat 18 kita baca sampai dengan ayat yang ke-25 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Lembaga Alkitab memberi judul Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sabda firman Tuhan berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Dilanjutkan ke Kolose 4 ayat yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah
kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tema renungan pada pekan keluarga ini bertemakan panggilan keluarga Kristen. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop bacaan hari ini, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga. Ada dua prinsip umum dari nasihat-nasihat Rasul Paulus. Yang pertama berkaitan dengan etika Kristen, yang merupakan kewajiban timbal balik. Di antaranya ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban orang tua, dan ada kewajiban anak. Suami memiliki kewajiban yang sama penting dengan istrinya. Sedangkan orang tua memiliki tugas dalam mendidik dan mengarahkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara anggota keluarga berada di dalam Tuhan. Nah, bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Begitu juga seorang suami harus mengasihi istrinya. Dan seorang anak harus mentaati orang tuanya. Maka sebab itulah hubungan anggota keluarga yang terindah terjalin di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi dasar hubungan antara anggota keluarga. Tentunya Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketaatan seorang istri di sini bukanlah merupakan suatu ketaatan yang mati. Namun bahwa ketaatan itu dilandasi oleh firman Tuhan yang menghendaki demikian. Jadi bukan asal taat, jadi bukan asal tunduk. Jadi bukan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan kerelaan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam mengenai hubungan antara orang tua dan anak, bahwa kasih kepada anak perlu diperlihatkan. Jadi jangan asal ditekankan soal disiplin. Maka bahwa jika demikian, kita hanya akan mendapatkan rasa takut dan bukan rasa hormat mereka. Maka dasar kehidupan di dalam Tuhan menjadi sangat penting di dalam sebuah keluarga. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga kita, yang menciptakan keluarga saudara dan saya. Karena itu marilah kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing sebagai wujud panggilan keluarga Kristen, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga dapat dirasakan oleh sesama. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya semua orang di dunia ini, termasuk setiap kita, pasti menginginkan bahwa memiliki sebuah keluarga yang rukun dan bahagia, yang tercipta dengan damai sejahtera. Tetapi keluarga yang rukun akan tercipta apabila hubungan suami istri dapat terjalin dengan harmonis. Begitu juga hubungan antara orang tua dan anak hendaknya juga terjalin dengan erat. Bila keluarga rukun dan damai, tentunya rumah akan menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mengungkapkan suatu kebenaran
bahwa suatu rumah tangga atau keluarga yang hidup di dalam kerukunan, maka akan menjadi tujuan Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat-Nya. Inilah kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dan yang ketiga B. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang prinsip dan ukuran kebahagiaan orang-orang dunia dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa orang dunia berprinsip bahwa sebuah keluarga akan bahagia jika mereka memiliki banyak uang, jika mereka memiliki banyak harta, kekayaan yang berlimpah. Apakah benar demikian? Sejujurnya, apalah artinya berlimpah harta, kekayaan dan materi kalau kita sendiri tidak bisa menikmatinya? Bukankah ada banyak orang kaya di dunia ini yang justru hidupnya tidak bahagia, yang justru hidupnya tidak tenang, yang justru hidupnya tidak dipenuhi dengan rasa sukacita, tetapi justru hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Tetapi justru hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa kecemasan. Tetapi justru hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa was-was. Dan justru hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa sakit-sakitan, konflik dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbeda kehidupan keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dan punya rasa takut akan Tuhan. Selain akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara jasmani, juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan secara rohani. Yaitu akan selalu merasakan kebahagiaan. Yaitu akan selalu merasakan ketenteraman. Yaitu akan selalu merasakan ketenangan. Dan yaitu akan selalu merasakan kegembiraan, perlindungan dan damai sejahtera. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang terutama di dalam sebuah keluarga, maka Dia akan memimpin dan mengantarkan apa saja yang kita kerjakan. Maka berkat-berkat-Nya disediakan Tuhan bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal ke-128 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menikmati hasil dari setiap jeripayah kita. Jeripayah tangan berbicara tentang pekerjaan. Jeripayah tangan berbicara tentang studi. Dan jeripayah tangan berbicara tentang usaha, bisnis dan sebagainya. Namun ada banyak orang yang bekerja membanting tulang siang dan malam tanpa kenal lelah, tetapi mereka tidak dapat menikmati hasil daripada jerih payahnya. Mengapa? Karena mereka sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Inilah kesaksian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan tidak hidup bergantung dari apa yang diberikan oleh dunia, namun apa yang disediakan oleh Tuhan. Inilah kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Maka bahwa orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dari situlah Tuhan akan menyediakan berkat-berkat-Nya sebagai upah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah muncul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mencintai Dia. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan keluarga meski terkecil di tengah masyarakat, bahwa keberadaan keluarga justru memiliki peranan yang sangat penting. Justru memiliki peranan yang sangat vital. Maka jika sebuah keluarga dalam keadaan baik, harmonis dan sejahtera, hal ini tentu akan berdampak positif terhadap masyarakat secara luas. Sebaliknya, bila keluarga dari sel terkecil ini sudah punya banyak sekali masalah, hal itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat secara luas. Contoh, ada banyak kasus tentang kenakalan remaja. Salah satunya yang berawal dari keadaan keluarga yang broken home. Karena itu Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menerapkan keluarga kita dengan dasar iman yang kuat, yaitu dengan menanamkan hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan suatu keputusan dan pilihan hidup. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentu tidak ada pilihan lain selain harus berakar, bertumbuh, berbuat, dan takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah merupakan unsur penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa secara alkitabiah, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuasaan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam arti yang positif. Artinya bahwa kita menghormati Dia, yaitu karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena keadilannya, dan juga karena kebenarannya. Maka Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika tanpa rasa takut akan Tuhan, kita sebagai orang Kristen cenderung berpikir, berkata, dan berbuat sesuka hati. Jadi takut akan Tuhan adalah merupakan suatu ketetapan hati dan pikiran yang harus diterapkan dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan selalu berusaha untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya dan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Maka Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah berkat keluarga yang takut akan Tuhan. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal ke-128 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang pohon anggur adalah tanaman yang banyak ditanam di Israel. Karena air buah anggur merupakan minuman yang sangat menyegarkan. Bila seorang istri seperti pohon anggur yang subur, berarti tidak hanya lebat, tetapi juga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan dalam kitab Amsal 12 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, inilah istri yang cakap yang adalah mahkota suaminya. Begitu juga dalam Amsal 31 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, ia lebih berharga daripada permata.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan istri yang demikian tentu merupakan dampak daripada suami yang mampu menjadi keluarga yang baik bagi keluarganya. Berkat berikutnya adalah sebagaimana kesaksian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal ke-128 ayat yang ke-3b. Firman Tuhan berkata, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pohon zaitun adalah pohon yang sangat kuat dan tidak mudah roboh. Dari pohon itu juga dihasilkan minyak yang sangat harum. Maka melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tuanya yang takut akan Tuhan, anak-anaknya pun akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dan memiliki dasar iman yang kuat. Sehingga mereka tidak mudah terbawa oleh arus dunia ini. Ibarat peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa orang tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Inilah cerminan panggilan keluarga Kristen. Kita, saudara dan saya akan menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berbahagia bila seisi rumah, suami, istri dan anak-anak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebagai bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sejatinya sebagai panggilan keluarga Kristen, sebagaimana tema renungan kita yang diusung oleh Majelis Sinode pada pekan keluarga ini, sejatinya sebagai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sejatinya sebagai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sejatinya sebagai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan sejatinya sebagai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat menyambut pekan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati keluarga jemaat GKP Purwakarta. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kembali Usinda mewakili lansia akan membawakan suatu pujian.
tes. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidupku penuh cobaan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, perwakilan dari lansia yang sudah membawakan pujian demi kemuliaan nama Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita mengikarkan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tepat, dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kini saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan kita akhiri dengan berdoa secara bersama-sama melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami umat-Mu datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami, terlebih dalam arak-arakan bakti kami. Kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Hendaknya kami harus berakar, bertumbuh dan berbuah takut akan Tuhan, sebagai wujud cerminan panggilan keluarga Kristen. Dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk Ibu Pendeta Maria bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Penatua GKP Purwakarta bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memampukan para hamba-Mu dalam berkarya melayani tugas panggilan, sehingga dapat merajut dan merenda karya dengan baik dalam melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau masih dalam perawatan di rumah sakit atau dalam pemulihan di rumahnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Anita Agustina, Saudari Kristina Siburian, Ibu Sri Ambarwati, Bapak Yahya Mandra Kusmara, Bapak Paulus Nalu, Ibu Dian Ismayati Male, Bapak Christopher Dumpek, Ibu Meti Aliagnes Matondang, dan Ibu Ananda Arsen Damario Nugroho. Begitu juga dengan Bapak Pintor Hamorangan. Ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan menjamah melawat saudara-saudara kami ini, sehingga melalui lawatan dan jaman-Mu mereka mendapatkan kekuatan baru, mereka semakin dipulihkan, dan mereka menjadikan sehat kembali dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Sri Widayanti, Bapak Niko Manupasa, Bapak Y Suprapto, Bapak Hengki AR Seko, Bapak MJ Brower, Ibu Matelda Kainama, Ibu Posman Lumban Gaul. Kiranya dalam usia lanjut para orang tua kami ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan, dan Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun, kiranya dalam pertambahan saat usia bagi mereka, senantiasa Tuhan memberi sukacita, kesehatan, dan memberkati juga keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Triska Purajaya Simatupang dan Ibu Nurwani Sihotan. Begitu juga dengan Bapak Susanta dan Ibu Dian Ekowati Setianingsih. Kiranya Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita dan memberkati di hari-hari ulang tahun mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap para pengurus komisi yang ada, kiranya atas campur tangan Tuhan mereka dapat menjalankan semua program dengan baik, tentu demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu di GKP Purwakarta ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan memberkati setiap keluarga-keluarga dan setiap jemaat-Mu.
Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga anggota GKP Purwakarta dan Pos Kebaktian Jatiluhur. Kami berdoa untuk Ibu Rina Pusparani. Kami berdoa untuk Bapak Sunarto VM. Kami berdoa untuk Ibu Mumingsi. Kami berdoa untuk Ibu Sri Amiati. Kami berdoa untuk Ibu Tini Rustini. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Narini Hatati dan Bapak Ambar Wiranto. Kiranya Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita di tengah keluarga-keluarga kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami, yaitu Kabupaten Purwakarta, kota tercinta ini. Kiranya campur tangan Tuhan, Purwakarta semakin aman, nyaman, kondusif, dengan terbangun suatu kerukunan hidup beragama, sehingga kami dapat dengan mudah beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kiranya Tuhan jaga di masa kehamilannya, hingga pada saatnya mereka dapat menjalani persalinan dengan selamat. Begitu juga bagi yang merindukan keturunan, yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini, dan yang menanti pasangan hidup, yang bersekolah dan kuliah untuk pembangunan gedung pelayanan, kiranya Tuhan melancarkan semua urusan dan tercipta apa yang diharapkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat, hingga di tingkat daerah, bupati, wakil bupati, tingkat RT dan RW. Kiranya Tuhan menyentuh hati mereka agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, yang dapat memberikan kesejahteraan serta rasa aman bagi seluruh rakyatnya tanpa tebang pilih. Dan sebentar kami juga akan pulang berpisah satu dan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan menibakan kami di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, doa syafaat ini jauh daripada sempurna, tetapi kami mau menyempurnakan doa ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian akan dibawakan oleh pemuda remaja untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih pujiannya yang disampaikan oleh pemuda-pemudi remaja. Dalam Yesus kita bersaudara karena kita bagian dari keluarga-keluarga kerajaan Allah. Umat Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Kita angkat pujian PKJ 146. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan bersumber darimu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai umat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam hidup sehari-hari bersama keluarga.
Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.